di channel saya membahas tentang budidaya lobster dan tawar. Ini saya mungkin sedikit ingin menjelaskan bagaimana keuntungan budidaya lobster dan tawar. Yang pertama, kalau soal budidaya, yang pertama yang dipikirkan oleh sang pembudidaya itu adalah pakan. Pakan yang digunakan untuk di lobster dan tawar ini cukup sederhana, cukup mudah untuk didapatkan. Kita pemberian pakannya juga cukup sedikit. Banyak pakan alternatif, contohnya adalah toge, sayur-sayuran, umbi-umbian, kecambah, kacang hijau dan sebagainya. Tapi kalau untuk di saya menggunakan dua pakan. Yang pertama itu adalah pakan pelet. Pakan pelet ini saya peruntukkan untuk lobster di masa pembesaran. Di pelet tersebut sudah banyak mengandung protein. Kalau untuk toge, saya khususkan untuk lobster yang sedang dalam proses pemijahan. Jadi mempercepat pemijahan lobster dan tawar. Yang kedua, keuntungan budidaya lobster tawar ini, lahan yang digunakan cukup sedikit. Untuk kolam 2x1, sih sekitar 200 ekor lobster dan tawar. Jadi cukup menghemat tempat, cukup menghemat lokasi. Dan keuntungan yang kedua, kita bisa membuat kolam bertingkat seperti ini. Ini kolam bertingkat. Jadi cukup, ini ukurannya 1 meter kali 50 cm. Ini ukurannya 1 meter kali 50 cm. Tapi ada 3, jadi kita bisa menghemat ruang. Saya sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolam. 1 kolam untuk pemijahan, 4 kolam untuk pembesaran, dan ada juga saya mempunyai beberapa gabus. Gabus itu fungsinya untuk lobster yang sedang bertelur, begitu. Sedang bertelur, karena lobster yang sedang menggendong telur itu harus dikarantina, harus dipisahkan dari lobster lainnya, dikarenakan jangan sampai dia stres ataukah telurnya itu dimakan sama lobster yang lain. Keuntungan budidaya lobster tawar, air yang digunakan itu cukup sedikit. Yang saya gunakan di farm saya cukup ketinggian 10 cm sampai 15 cm air yang digunakan. Jadi cukup menghemat air yang kita gunakan di kolam. Jujur saja bahwa selama kurang lebih 1 tahun ini, saya tidak pernah mengganti satu kali pun mengganti air yang ada di kolam. Saya cukup menambah saja, karena pasti kolam itu mengalami penguapan. Jadi airnya agak berkurang, kita tambah lagi. Seperti itu. Farm saya ini, jadwal pemberian pakan itu cukup malam saja, 1 kali 1 hari. Habis sholat maghrib kita pemberian pakan. Ada beberapa populasi dan beberapa generasi yang sudah bertelur, ada juga yang sudah siap panen, ada juga yang sementara bertelur, dan ada juga sementara pembesaran. Di sini adalah kolam pembesaran saya. Ini juga kolam pembesaran. Ini di sini kolam pembesaran yang sudah siap panen. Di dalam ada kolam pemijahan, ada juga kolam pembesaran, ada juga kolam karantina, gabus karantina. Jadi menurut saya budidaya yang cocok untuk lahan yang sempit itu memang budidaya lobster dan tawar, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, Lobster Farm, sedikit mengulas tentang lobster dan tawar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten tentang budidaya dan tawar.